Guys, tahukah anda taktik cerdik Indonesia membuatkan Amerika Syarikat geram kepada Indonesia? Kenapa guys Amerika Syarikat geram kepada Indonesia? So, mari kita sama-sama tonton direction untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi. Mari guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel update pertahanan. Sangat lama juga ya saya tidak pergi ke update pertahanan. Anda jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada update pertahanan. Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah taktik cerdik Indonesia buat Amerika Serikat geram. Wow, geram dia dengan Indonesia. Kenapa Su-35 Rafale berpotensi jagal jet tempur F-15 kerana ini. Wow, saya pun ingin untuk mengetahui ceritanya bagaimana guys. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Update pertahanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Indonesia dilarang Amerika Serikat mempunyai Sukhoi 35 dan memberi penggantinya yakni F-15 Eagle II. Sukhoi 35 dilarang Amerika Serikat karena bisa membuat Rusia dapat untung dari pembelian Indonesia. Sebaliknya, bila F-15 Eagle II terjual, maka Washingtonlah yang akan menikmati guyuran uang. Maknanya di sini Amerika sangat menghalang untuk pembelian Indonesia dengan iaitu Sukhoi Su-35 daripada Rusia tu ya. Kerana dia tidak mahu Rusia mendapat keuntungan besar daripada pembelian Su-35 daripada Indonesia itu. Boleh begitu ya? Luar biasa juga Seperti diketahui, bila Amerika Serikat merupakan eksportir senjata terbesar dunia, mereka berusaha menjegal dagangan pesaingnya macam Sukhoi 35 dan meminta calon negara pembeli mengakuisisi alutsista miliknya seperti F-15 Eagle II. Dia mahu Indonesia membeli F-15 Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Taktik Cerdik Indonesia buat Amerika Serikat Geram, Sukhoi 35 gagal, kini Rafale berpotensi jegal F-15 Eagle II. Benarkah yang dilansir laman berita tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan baru-baru ini Mesir yang juga dilarang Amerika Serikat membeli Sukhoi 35 bakal mendapat F-15 Eagle II. Maknanya bukan saja Indonesia yang dihalangkan oleh Amerika untuk membeli Sukhoi Su-35 itu, malahan Mesir pun tidak boleh untuk membeli Sukhoi Su-35 daripada Rusia. Harus membeli F-15 dengan Amerika. Sampai begitu ya. Dikutip dari thedefensepost.com, Rabu 17 Maret 2022, Mesir sepertinya akan membeli 16-24 unit. Dalam kasus Mesir, saya pikir kami punya kabar baik, karena kami akan memberi mereka F-15, yang merupakan kerja keras yang panjang, kata Kepala Komando Pusat Jenderal Frank S1MCH Pronunciation Kenzie, kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Komposisi jet tempur Mesir bila F-15 dibeli akan sama dengan Indonesia. Mesir bakal memadukan Rafale dan F-15 untuk menghadapi F-35 Israel. Tapi mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad memperingatkan jika tak selamanya membeli jet tempur dari Amerika Serikat itu berakhir indah. Karena Amerika Serikat tak memberi kemampuan sepenuhnya bagi jet tempur buatan mereka yang dijual ke negara lain. Maksudnya di sini mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pun mengatakan pembelian jet tersebut memang ada banyak yang orang kata nanti kelemahan dia
Ini menimpa Malaysia di mana F-18 miliknya tak bisa digunakan berperang. Kami tidak dapat memprogram pesawat untuk serangan apapun terhadap negara lain tanpa mendapatkan pemrograman yang dilakukan oleh orang Amerika. Jadi meskipun pesawatnya sangat bagus, dari segi performa mesinnya sangat bertenaga, tapi kami tidak bisa memprogram pesawat itu sendiri, ujar Mahathir dikutip dari Military Watch Magazine pada Mei 2020 lalu. Mahathir menjelaskan bila ingin F-18 negaranya digunakan untuk berperang maka harus meminta source code ke Amerika Serikat untuk menyetelnya ke mode demikian. Karena selama ini Malaysia hanya menggunakan F-18 untuk pertunjukan udara saja lantaran sebab di atas. Jahat juga ya Amerika. Anda harus merujuk ke Amerika Serikat untuk menempatkan program untuk setiap serangan di negara-negara asing misalnya. Jadi pesawat kami mahal, kami memiliki mereka. Namun kita cuma bisa menerbangkannya di pertunjukan udara saja, jelas Mahathir. Pesawat itu hanya boleh digunakan untuk pertunjukan udara saja. Kalau untuk berperang, F-18 tu tidak boleh guys, kata oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Sampai kalau dah tak boleh guna untuk berperang, bagaimana ya? Itu kita beli pesawat tempur ni untuk mempertahankan negara kita, bukannya untuk show kan. Bukan Malaysia saja yang mengalami hal ini, kemungkinan ada negara lain yang bernasib sama karena membeli jet tempur buatan Amerika Serikat. Itulah pengalaman Malaysia, tapi saya curiga negara lain juga tidak mendapatkan source code-nya pesawat buatan Amerika Serikat, sebenarnya bukan senjata yang bisa Anda kendalikan. Kontrolnya ada pada Amerika, jelas Mahathir. Apa yang disampaikan Mahathir ini sejalan dengan prediksi media Cina, Sohu.com pada 24 Desember 2021 lalu. Sohu.com menjelaskan kasus Indonesia yang dilarang Amerika Serikat membeli Sukhoi 35 merupakan pintu awal masuknya F-15 Eagle II. Indonesia pernah berminat membeli jet tempur Sukhoi 35 buatan Rusia, dan kedua negara juga telah banyak melakukan konsultasi terkait proyek pengadaan tersebut. Selain itu, Rusia dan Indonesia juga telah mencapai kesepakatan untuk mengganti sebagian dana tersebut dengan produk pertanian seperti kopi yang lebih terjangkau bagi Indonesia, jelas Sohu.com. Ganti dengan makanan lah, sistem butter lah lebih kurangnya. Suksesnya Amerika Serikat menjegal Sukhoi 35 tak lepas dari ancaman sanksi yang ditimpakan ke Indonesia. Namun bila Indonesia jadi membeli F-15 Eagle II, Sohu.com khawatir sistem pertahanan dalam negeri Jakarta akan dikendalikan Amerika Serikat layaknya Malaysia. Amerika Serikat mengklaim bahwa Indonesia, meskipun belum mengakuinya, telah meninggalkan pembelian jet tempur Rusia, mungkin karena takut langkah itu akan mengarah pada sanksi Amerika Serikat. Salah satu cara Amerika Serikat mengendalikan sekutu atau mitranya adalah dengan menjual senjata kepada mereka dan membantu mereka membangun sistem pertahanan dengan peralatan buatan Amerika, jelas Sohu. Indonesia sendiri nampaknya memang tak mau bergantung sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Hal ini diwujudkan dalam pembelian Rafale sebanyak 42 unit. Rafale digunakan Indonesia sebagai penyeimbang inventor alutsistanya. Kemampuan Rafale sendiri dibilang sangat canggih karena mampu melakukan beberapa misi sekaligus dalam sekali terbang. Dengan Rafale Anda dapat lepas landas dalam misi udara ke darat dan beralih saat mengudara ke misi udara ke udara, dan kemudian beralih kembali ke misi pertama Anda tanpa kehilangan data aslinya, tulis Popski. Hebat Rafale ya. Kira ni pesawat yang termahal juga ni, Rafale ni. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel Update Pertahanan. Katanya taktik cerdik Indonesia buat Amerika Serikat geram. Su-35 Rafale berpotensi jagal jet tempur F-15 kerana ini. Itulah sebabnya ya, Indonesia membeli iaitu 42 buah Rafale daripada France. Di situ kita nampak bagaimana Amerika Serikat sangat menghalang Indonesia dan Mesir untuk membeli Su-35 dengan Rusia, dan Amerika mahukan Indonesia dan Mesir ini membeli iaitu F-15 daripada Amerika sendiri. Tetapi di situ kita tahu seperti mana yang dikatakan oleh Update Pertahanan tadi, katanya mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Dr. Mahathir Mohamad
pernah mengatakan F-18 yang dibeli oleh Malaysia hanya boleh digunakan untuk pertunjukan udara saja dan tidak boleh untuk dibawa dan digunakan untuk di dalam peperangan. So guys, kalau sudah pesawat tempur tidak boleh digunakan untuk peperangan dan boleh hanya digunakan untuk pertunjukan saja, untuk apa pesawat tempur itu guys? Itulah yang kita tidak mahukan. Seelok-eloknya biarlah itu pesawat tempur untuk digunakan untuk menjaga kedaulatan negara kita, bukannya untuk pertunjukan. Pertunjukan itu adalah salah satu untuk menunjukkan skill ataupun kehebatan pilot-pilot kita saja. Itu yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Dr. Mahathir Mohamad. So guys, walau bagaimanapun guys, saya sentiasa mendoakan juga untuk Malaysia dan Indonesia sama-sama maju di dalam alutsistanya dan sama-sama maju dan sama-sama berkembang di dalam menjayakan ataupun menaikkan kehebatan alutsista masing-masing. Dan saya harapkan juga Malaysia akan terus makmur dan terus aman dan juga Indonesia pun sama juga seperti Malaysia. Itu yang kita harus doakan untuk negara kita sentiasa. Janganlah kita antara Indonesia dan Malaysia sentiasa bermusuh ataupun bergaduh, kerana pergaduhan itu tidak akan dapat membawa apa-apa arti pun dan tiada apa keuntungan sekalipun jika pergaduhan antara rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia. Kita seharusnya sesama tetangga ini, kita seharusnya sama-sama berbaik, sama-sama berpegang tangan dan sama-sama untuk kita maju dan berjaya. Itu yang kita harapkan dan itu yang saya harapkan guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.